Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Isnayanti. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, teman-teman pasti tidak asing mendengar kata COVID-19. Ya, betul sekali. Ini adalah salah satu virus yang menggemparkan seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Nah, dari sinilah saya akan menjelaskan apa-apa saja sih dampak dari adanya virus corona ini. Yuk teman-teman, simak penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih ini virus corona? Nah, virus corona ini adalah jenis virus baru yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan ibu menyusui, tanpa mengenal usia, baik itu muda maupun tua. Virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, saya pernah dengar bahwa virus ini atau COVID-19 ini terjadi karena disebabkan oleh hewan-hewan liar seperti kelelawar, tikus, dan lain-lain. Tapi saya belum tahu pasti sih, karena saya hanya baca artikel gitu di Google. Nah, virus corona ini sangat cepat penularannya, bahkan ke wilayah lain di Cina, bahkan ke beberapa negara lain termasuk di Indonesia. Virus corona ini sangatlah bahaya karena bisa menyerang saluran pernapasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 itu sendiri. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil yang diberikan nama itu droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Nah, droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Kita diperintahkan untuk memakai masker atau alat pelindung. Kita disuruh untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan agar tidak cepat terinfeksi oleh virus ini. Nah, virus ini memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Nah, bahayanya dari virus ini karena menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, pneumonia akut sampai kematian. Nah, lansia disebut menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan dengan virus baru ini, termasuk mereka yang menderita penyakit lain misalnya asma, diabetes, penyakit jantung, hingga tekanan darah tinggi. Kelompok ini berpotensi memiliki gejala berat hingga kritis jika terinfeksi COVID-19, bahkan bisa berujung dengan kematian. Dengan mulai adanya virus corona ini masuk ke Indonesia, pemerintah mengumumkan status karantina wilayah karena agar tidak terlalu banyak terinfeksi oleh virus corona ini. Makanya pemerintah memberikan peraturan atau kebijakan untuk mengarantina di rumah masing-masing.
Dengan adanya kebijakan ini secara tidak langsung berdampak menyeluruh dari segi ekonomi khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dampak yang meluas bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu yang mengharapkan solusi terbaik dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini bisa memberikan langsung kebijakan yang bisa meringankan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Nah, tidak terkecuali bagi karyawan atau pekerja swasta, baik itu bekerja di perusahaan atau bekerja di hotel yang terkena dampak dirumahkan untuk sementara waktu yang tidak ditentukan secara otomatis, mereka tidak memiliki penghasilan. Dalam hal ini, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang disebutkan dengan terang, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan demikian, masyarakat menengah bawah tidak perlu khawatir dikarenakan pemerintah secara tegas akan memberikan solusi yang terbaik bagi warga yang diwilayahkan terpapar virus COVID-19. Namun teman-teman, yang menjadi skala paling prioritas bagi pemerintah adalah bagi mereka yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Bantuan berupa logistik baik itu sembako, keperluan hidup sehari-hari, ada juga bantuan berupa uang yang diberikan langsung oleh pemerintah. Hal ini pemerintah daerah sehingga kesejahteraan hidup masyarakat bisa terjamin, tidak ada lagi kecemasan bagi masyarakat. Nah, saya juga sangat bangga dengan Ibu Pertiwi ini, dengan Indonesia ini, karena banyak dari kalangan-kalangan menengah atas atau kalangan dari masyarakat lain yang bisa dikatakan mampu mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang terpapar virus corona ini dan membantu para tenaga medis, karena mereka sangatlah membutuhkan APD atau alat-alat yang digunakan untuk menangani pasien COVID-19 ini. Selain itu, dengan adanya COVID-19 ini bisa berdampak pada lingkungan sosial, seperti keluarga yang terpapar COVID-19 ini akan dijauhi oleh masyarakat, bahkan diusir. Seperti itu ada pernah terjadi pada salah seorang perawat yang meninggal gara-gara menangani COVID-19 ini. Dia tidak diterima oleh warga di sana untuk dimakamkan di kampungnya sendiri. Itu sangat miris menurut saya, karena kita seharusnya sebagai masyarakat Indonesia harus lebih prihatin dengan hal ini. Kita jangan terlalu menjudge seseorang bahwa ini adalah tidak baik. Oleh karena itu, seharusnya jiwa kemanusiaan kita harus dibangun, karena bagaimanapun juga perawat itu atau dokter itu menjadi garuda terdepan di Ibu Pertiwi kita ini. Nah, selain itu ada juga dampaknya bagi pendidikan, seperti pada pengarantinaan di rumah ini, pelajar harus belajar di rumah, atau mahasiswa juga harus belajar di rumah atau melakukan daring atau kuliah online. Nah, dampak dari hal ini sangatlah banyak ya, menurut saya, terutama saya nih merasakannya. Nah, yang pertama dulu saya akan menjelaskan dampaknya bagi pelajar seperti yang masih sekolah dasar ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, yang seperti itu bisa berdampak kemalasan untuk
mereka, karena mereka tidak dituntun untuk belajar. Karena kalau misalnya orang tua yang memberikan pelajaran itu sangat berbeda dengan guru yang memberikan kita pelajaran. Oleh sebab itu sangat berpengaruh pendidikan bagi para pelajar ini, bagi anak-anak atau adik-adik kita. Nah, untuk yang kedua ini, untuk dampaknya bagi mahasiswa. Wah, kalau mahasiswa ini mungkin terlalu banyak dampaknya ya. Terutama saya ini merasakan sendiri. Dengan adanya keputusan dari pemerintah untuk mengarantina diri sendiri atau mengarantina di rumah aja atau lockdown, mahasiswa diberikan libur, tapi liburnya itu bukan sekadar libur, tapi harus tetap belajar atau kuliah. Yaitu pemerintah memberikan kebijakan dengan dinamakannya kuliah daring atau kuliah online. Nah, di sini sangatlah banyak dampak-dampak yang diberikan oleh COVID-19 ini, terutama pada mahasiswa-mahasiswa yang sudah pulang kampung. Di sana itu banyak yang tidak mempunyai jaringan atau jaringannya itu kurang memadai untuk kuliah online ini. Nah, dari situlah mahasiswa sangat prihatinkan, karena bisa saja itu pembelajaran yang diberikan oleh dosen itu tidak bisa dipahami dengan baik. Nah, yang kedua itu juga bisa berdampak dari dari kota. Banyak anak-anak atau mahasiswa yang kurang mampu untuk membeli kota itu, atau bisa saja mereka punya atau bisa, tetapi hanya membeli yang kurang baik jaringannya. Itu bisa mengurangi kebebasan yang dijelaskan, mendengarkan dari penjelasan dari dosen itu sendiri. Nah, mungkin banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu lagi, karena apalah daya kami mahasiswa, karena kita harus menuntut ilmu, kita harus berusaha juga menjalankan kewajiban kita, hak kita menjadi seorang mahasiswa dengan kuliah daring ini. Nah, yang saya lebih prihatinkan lagi adalah ada seseorang mahasiswa, kasihan, dia saking mau mencari jaringan sampai dia ke kota atau naik ke gunung. Nah, itu bisa menyebabkan banyak hal yang tidak bisa diduga. Nah, oleh karena itu mungkin pemerintah bisa memberikan kebijakan yang lebih baik lagi untuk mahasiswa, seperti memberikan jaringan yang begitu baik atau apalah, yang pastinya solusilah untuk mahasiswa. Nah, bukan hanya itu, dampak dari COVID-19 ini juga berdampak pada masalah agama, terutama di umat Islam. Nah, apalagi nih di bulan suci Ramadan ini dilakukan social distancing atau lockdown ini sangatlah tidak enak bagi kita umat Islam, karena dulunya kita pergi ke masjid lah untuk sholat tarawih atau apa, buka bersama. Sekarang sudah tidak dilakukan seperti itu karena adanya virus ini. Bahkan banyak sekali dampak-dampaknya yang ditimbulkan dari situ. Bisa jadi juga adanya perpecahan atau para pendapat-pendapat lain yang bisa memecahkan masyarakat Indonesia, seperti ada yang mengatakan tidak apa-apalah kita masuk di masjid, tetapi kan itu bisa saja jikalau kita masuk di masjid dan
ada yang membawa virus itu kan kita tidak mengetahui siapa-siapa saja nih ya yang membawa COVID-19 ini. Makanya pemerintah atau MUI juga menyarankan agar kita di rumah aja untuk beribadah. Tetapi itu bagi yang zona merah saja. Bisa juga sih kalau di zona hijau itu masih bisa kayaknya dilakukan sholat atau beribadah di masjid begitu. Dan semoga saja virus corona ini cepat berlalu agar kita bisa menikmati nikmatnya di bulan Ramadan ini. Dan sekarang pemerintah sudah menerapkan yang namanya PSBB agar bisa mengurangi atau memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi mirisnya di negara kita ini banyak sekali orang-orang yang tidak mendengarkan himbauan dari pemerintah. Banyak yang masih melakukan pulang kampung karena sebenarnya pulang kampung itu kan bisa saja membawa virus ke kampungnya itu. Nah, tapi kita tidak tahulah. Memang sih kalau misalnya kita tidak pulang kampung itu tidak enak dirasa karena kita kepikiran dengan orang-orang di sana. Terutama nih kalau para pekerja yang dipecat kan tidak punya pekerjaan lain gini di kota, jadi mereka memutuskan untuk pulang kampung begitu. Nah, teman-teman, dari yang saya jelaskan tadi, ternyata tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan dari COVID-19 ini atau pengkarantinaan yang diperintahkan oleh pemerintah. Ada juga dampak positifnya. Ya, salah satunya yaitu kita bisa merasakan bulan suci Ramadan di rumah sendiri. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, makan sahur, berbuka puasa, sholat berjamaah bersama-sama. Itu itu bagus untuk kita semua. Itu bisa meningkatkan kekeluargaan kita. Oleh karena itu kita bisa banyak mengambil hikmah dari virus corona ini. Kita jangan terlalu kita harus menaati himbauan dari pemerintah agar tetap di rumah saja, jangan keluar-keluar agar rantai penyebaran virus corona ini bisa cepat terputus dan kita bisa melakukan aktivitas kembali seperti dulu dan tetap di rumah berdiam diri saja. Dan bagi yang melaksanakan ibadah puasa, semoga kita diberikan keberkahan, kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, jangan keluar-keluar rumah. Ingat bahwa virus ini bisa kapan saja menular ke kita, terinfeksi oleh tubuh kita. Karena virus ini sangat berbahaya sekali. Karena tak semua yang terinfeksi menunjukkan gejala yang serius, bahkan ada yang mengalami gejala ringan bahkan tanpa gejala atau silent carrier. Ini bisa terjangkit oleh COVID-19. Oleh sebab itu, teman-temanku, tetaplah di rumah. Ingatlah himbauan pemerintah. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan di rumah bersama dengan keluarga. Semoga virus ini cepat berlalu. Nah, kalau saran saya sih, kalau di rumah itu apalagi nih di bulan Ramadan, perbanyaklah beribadah seperti mengaji, terus perbanyak sholat sunnah, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Makanya jika ada yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih atas waktunya.
Saya Nur Isnayanti. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali beraktivitas. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bye bye teman-teman.